kembali mengikuti Mak Lampir yang kini sudah berada di kaki Gunung Merapi di daerah Yogyakarta. Langkah Mak Lampir terhenti persis di pertigaan jalan. Arah mana yang harus ditempuh, ke kiri atau ke kanan? Mak Lampir kemudian memutuskan ke arah kanan. Ketika berjalan baru 5 langkah, tiba-tiba dari sang pohon di tepi jalan melompat seorang lelaki sangar. Kumis dan cambangnya lebat tak terawat. Berhenti! Harta atau nyawa? Hei, perempuan tua, jika kau sayang nyawa, serahkan hartamu. Baik, tapi sekarang aku tidak bawa harta. Apa nyawaku juga kau minta? Bohong, kau pasti membawa emas dan sejenisnya. Cepat serahkan. Dasar perampok dungu. Ku bilang tidak ada harta. Ya sudah, kau memaksaku. Cepat serahkan, atau ku bunuh kau. Kalau kau bisa, bunuh saja. Mak Lampir ke Gunung Merapi. Dalam kepulan asap hitam pekat jelmaan dari ilmu pedut kelam yang diperolehnya dari sang Batara Kala, Mak Lampir berhasil kabur lagi. Kala Gondang hanya bisa menatap dengan penuh kekecewaan. Begitu pula Datuk Larang Tapa dan Datuk Panglima Kumbang. Nenek peyot muka codot berhasil kabur lagi. Ya, kita tidak boleh kecewa. Mak Lampir memang licik dan licin. Kita akan terus mencarinya. Betul, Mangda. Aku juga mendukung. Betul. Kita harus terus mengejarnya. Tidak boleh ada kejahatan yang lolos begitu saja. Meski Mak Lampir berhasil melarikan diri lagi, mereka tidak patah semangat dan memutuskan untuk tetap mengejar Mak Lampir, perempuan setengah setan titisan nenek Serintil itu. Di tempat lain, tampak Mak Lampir tergesa-gesa menyelusup masuk ke dalam rumah peninggalan nenek Serintil itu. Diam-diam Mak Lampir menyesali diri karena ia tidak bisa mengatasi kesaktian 3 orang pengeroyoknya. Dia tersudut oleh serangan-serangan maut Kala Gondang dan teman-temannya. Semula ia menyangka kedikjayaannya bisa menandingi Kala Gondang, Datuk Larang Tapa, dan Panglima Kumbang. Ternyata tidak. Mak Lampir terpaksa lari kalang kabut menghindari serangan dahsyat mereka. Di rumah tua itu, lalu mengambil sikap semedi. Mulut Mak Lampir terlihat mengatakan sesuatu. Ternyata dia sedang berbicara melalui aji pameling dengan sang Batara Kala. Ketiwasan Batara Kala. Ketiwasan bagaimana, Lampir? Nyatanya, hambamu ini tidak bisa memenangi pertarungan dengan Kala Gondang, Larang Tapa, dan Kumbang. Terutama serangan-serangan si tua ompong Kala Gondang. Itu wajar, sangat wajar. Kau belum lama menerima ilmu-ilmu baru. Kau perlu melatihnya lebih giat lagi. Sedangkan mereka sudah sangat terlatih. Lalu, apakah aku harus tunduk menjadi tawanan mereka? Bukan begitu. Tentu tidak harus menyerah. Tapi kita harus mencari jalan
Bagaimana kau tidak bisa lagi dikalahkan oleh mereka? Aku mohon petunjuk Paduka, Sang Batara Kala. Baiklah. Yang pertama, kau harus meninggalkan pulau Sumatera ini, dan kau harus pergi ke Jawa. Temuilah adik seperguruan Serintil, namanya Gedeng Alaskobar. Di Pulau Jawa? Gedeng Alaskobar? Betul. Temuilah dia, lelaki adik seperguruan gurumu itu. Untuk sementara, itu dulu. Petunjuk lainnya nanti kalau kau sudah bertemu Gedeng Alaskobar. Temui dia di kaki Gunung Merapi. Untuk sementara, kau berada dalam perlindunganku. Nah, sekarang juga berangkatlah kau. Hari itu juga Mak Lampir dengan ilmu halimunan dan Seipi Maruta melesat dan hanya sekelebat bayangan yang tampak, kemudian tidak terlihat lagi. Sementara di tempat Datuk Larang Tapa, dia sedang berbincang dengan Kalakondang, Datuk Panglima Kumbang dan Datuk Jampa. Mereka berempat sedang berupaya menerka di mana saat ini Mak Lampir berada. Setelah berbincang-bincang, Datuk Larang Tapa meminta Kalakondang untuk memakai cermin lopian, melihat kemungkinan keberadaan Mak Lampir. Kalakondang kemudian mengeluarkan cermin lopian, dan setelah membaca mantra, mulailah dia mencermati cermin sakti itu. Kalakondang nampak mengernyitkan dahinya, sepertinya sedang berpikir keras. Kemudian katanya, ini benar-benar di luar kebiasaan cermin lopian. Memangnya ada apa, Kalakondang? Lihat, Datuk. Pada cermin ini tak terlihat tanda-tanda di mana si Lampir Peot itu. Yang terlihat hanya samar-samar dan tidak jelas. Datuk Larang Tapa juga melihat keadaan cermin yang hanya samar-samar itu. Kenapa bisa seperti itu, Kalakondang? Ini pasti Lampir punya ilmu sehingga cermin lopian tidak bisa melihatnya. Atau dia mendapat bantuan dari seseorang. Karena tidak ada titik terang, maka kemudian diputuskan mereka akan tetap mencari Mak Lampir dengan cara berpencar ke beberapa arah. Kembali mengikuti Mak Lampir yang kini sudah berada di kaki Gunung Merapi di daerah Yogyakarta. Langkah Mak Lampir terhenti persis di pertigaan jalan. Arah mana yang harus ditempuh, ke kiri atau ke kanan? Mak Lampir kemudian memutuskan ke arah kanan. Ketika berjalan baru 5 langkah, tiba-tiba dari salah satu cabang pohon di tepi jalan melompat seorang lelaki sangar. Kumis dan cambangnya lebat tak terawat. Berhenti! Harta atau nyawa? Hei, perempuan tua! Jika kau sayang nyawa, serahkan hartamu. Baik, tapi sekarang aku tidak bawa harta. Apa nyawaku juga kau minta? Bohong! Kau pasti membawa emas dan sejenisnya. Cepat serahkan. Dasar perampok dungu. Ku bilang tidak ada harta. Ya sudah, kau memaksaku. Cepat serahkan, atau ku bunuh kau. Kalau kau bisa, bunuh saja. Kemudian lelaki kasar itu benar-benar menyerang Mak Lampir. Pukulannya mengarah ke arah ulu hati.
Sebuah pukulan jika mengenai sasaran pasti berakibat parah. Mak Lampir yang memang sudah siap menggeser badannya ke samping sehingga serangan itu tidak mengenainya. Lalu dengan cepat Mak Lampir memukul tangan lelaki itu dengan tongkatnya. Lelaki itu kaget, tak disangkanya akan menerima pukulan tongkat. Maka biar tidak terasa sakit, disalurkannya tenaga dalam. Alangkah kagetnya lelaki ini ketika terjadi benturan. Oleh benturan itu dia dipaksa undur selangkah. Tangannya terasa sakit, dan karena penasaran, lalu serangan selanjutnya dia ingin meningkatkan tenaga cadangannya. Setelah mengambil sikap kuda-kuda serta menyalurkan tenaga cadangan, dan kembali ia melontarkan pukulan kedua, maka terjadilah benturan. Justru kali ini dia terpental 3 langkah ke belakang, sedang Mak Lampir tetap kokoh berdiri. Ayo, katanya kau mau ambil nyawaku. Ambillah. Tidak, aku tidak mau ambil nyawamu. Tapi apa? Tapi aku justru menantikan kedatanganmu. Kedatanganku? Ya, melihat jurus-jurus ilmu kanuraganmu tadi, aku percaya kau adalah titisan dari Mbak Ayuku, Serintil. Benarkah? Lalu bagaimana kau tahu kedatanganku? Kau hendak datang, aku diberitahu oleh... Belum lagi lelaki kasar itu menjawab tuntas. Tiba-tiba terdengar suara yang tidak lain adalah Sang Batara Kala. Ya, akulah yang memberitahu. Gedeng Alas Kobar, inilah Lampir. Dia membutuhkan bantuanmu. Perlakukanlah dia seperti perlakuanmu kepada Serintil. Sendika dawuh Sang Batara Kala, hamba akan melaksanakan perintah. Bagus, kau bantu Lampir. Yang pertama, bangunlah sebuah istana yang merupakan kerajaan gaib yang indah dan megah. Juga lengkap dengan para punggawa. Punggawa keraton, Baginda? Apakah berwujud manusia? Tentu tidak. Semua punggawa dan juga rakyatnya adalah seluruh jin, setan, dan peri perayangan, serta seluruh penguasa yang menghuni Gunung Merapi ini, serta mereka yang berniat membantu. Perintahkan mereka dengan mengatasnamakan perintahku. Sendika dawuh Sang Batara Kala. Lalu selanjutnya, bantulah Lampir mempersiapkan semua kebutuhan untuk membuat ilmunya semakin sempurna. Dan ingat, karena dia titisan Serintil, maka anggaplah dia sebagai kakak seperguruanmu. Sendika dawuh Sang Batara Kala, hamba siap laksanakan perintah. Bagus, Gedeng. Nah, Lampir, pergunakanlah semua kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting, hidupkan kembali kejayaan perguruan Nenek Serintil, yaitu dengan bermegahlah dengan nama Kerajaan Anggrek Jingga. Siapkah kau, Lampir?
Akan kulaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan terimalah rasa hormat dan syukurku atas pertolongan Sang Batara Kala. Ya, bagus. Lampir dan kau Gedeng alas kobar. Sekarang aku pergi. Sepeninggal Batara Kala, maka tampak kesibukan yang luar biasa di Gunung Merapi. Mak Lampir memilih tempat yang cukup datar di pinggang gunung itu. Lalu diperintahkannya Gedeng alas kobar mendirikan kerajaan gaib yang indah, luas, dan megah yang diprakarsai oleh para jin penguasa Gunung Merapi. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.